ngobrol tentang kreativitas karena Kitsannya ini adalah pionir Indonesia yang menghadirkan pembelajaran dengan kreativitas. Di sini anak-anak kerasa nggak belajar tapi main, tapi otomatis mereka belajar. Di kelas perasaannya belajar. Tapi apakah anak-anak yang sekolah itu merasa belajar? Itu menjadi pertanyaannya. Kalau dari teori perkembangan psikologi anak TK itu harus cukup bukan waktu belajarnya tapi waktu bermainnya. Mendingan belajarnya yang berkurang daripada bermain yang berkurang. Kenapa? Karena bermain pasti ada unsur belajar dengan kurikulum yang ketat, harus bisa ini, harus bisa itu, akhirnya keterpaksaan dan akhirnya mengurangi esensi dari belajar. Dan semua permainan itu pembelajaran. Resikonya kalau TK-nya kurang main, nanti tuanya banyak main-main. Kayak ini nih semua ini. Kenapa? Ini semua ini. Jangan terlalu seperti itu. Kita lihat sekarang banyak orang jadi bapak-bapak udah punya anak, kelakuan masih kayak anak-anak. Ya. Indikasi mereka kurang main. Terlalu serius sejak kecil. Kayak ini nih tuh. Udah jadi ibu, punya anak, beli baju masih berebutan sama anaknya. Mama sekarang dia beli baju bukan kamu. Itu semuanya adalah bagian dari ada masa-masa kecil yang belum selesai. Ada permainan-permainan yang harusnya dilakukan dengan bahagia, tapi banyak tuntutan. Sehingga begitu tua, lelah. Dan akhirnya memilih untuk bermain-main. Makanya hari ini apalagi guru-guru TK, waduh luar biasa. Ini bukan hanya jadi guru, kadang-kadang jadi pendampingnya mereka. Nyebokin juga, bukan hanya ngajar. Betul. Kadang-kadang harus standby betadine karena selalu ada setiap hari yang kepleset, jatuh dan nangis. Makanya saya respect, apresiasi. Dan selamat datang di tempat ini, mudah-mudahan tempat ini bisa menginspirasi bahwa di dunia anak-anak memang ini harus kita hadirkan. Nuansa yang bahagia, karena memang culture-nya membahagiakan. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Yang masih main handphone, gak apa-apa, teruskan saja. Kalau memang itu bisa membantu Anda sambil menulis, tapi kalau ngechat nanti dulu ya setelah ini. Saya punya penelitian untuk bahagia. Kenapa saya campaign, kampanye awal tentang kebahagiaan? Ini dasar kita bisa, karena sebagus apapun metodenya, sebagus apapun model pembelajarannya, sebagus apapun Anda punya rancangan konsep mengajar anak-anak, tapi dasarnya kita nggak happy, semua metode itu musnah. Setuju? Ada teori dari bahasa Arab itu, ini bukan hadis tapi ini mahfuzat namanya. Mahfuzat itu apa ya bahasa Inggrisnya? Ya kata-kata punya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya apa ya? Kosakata itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya apa ya? Ah? Vocabulary itu diksi. Kata mutiara itu bahasa Inggrisnya apa ya? Perkelingan. Quotes. Siapa tuh yang jawab? Hadiah voucher umroh bila mampu. Quotes, ada quotes bilang gini. Gus, dengerin dulu. Ya quotes. Ada quotes bilang begini, dengerin baik-baik nih. Ini bukan hadis, jadi yang Kristen masih bisa mengolah ini karena ini bukan hadis. Cuman pakai bahasa Arab. At-tariqah ahammu minal maddah. Jangan amin, ini kata mutiara doang. Mesti aminin. Itu bukan doa. At-tariqah, tariq itu jalan. Ahammu minal maddah. Jalan yang dipakai untuk belajar, metodologi belajar itu penting. Lebih penting daripada bab pembelajaran itu sendiri. Minal maddah. Jadi cara yang Anda pakai, metodenya itu lebih penting daripada babnya. Wal mudarris ahammu minat tariqah. Tapi gurunya lebih penting daripada metodologinya. Karena banyak metode yang bagus jadi jelek gara-gara gurunya nggak berkualitas. Bukan di sini, tempat lain. Di sini mah enggak. Enggak beda ya. Enggak beda, di sini beda maksudnya. At-tariqah ahamu minal maddah wal mudarris ahamu minat tariqah wa ruhul mudarris ahamu min kulli syai'. Subhanallah. Metodologi itu penting, lebih penting daripada tema apapun pembelajarannya. Jadi tema apapun kalau metode tepat itu pasti akan sampai ke anak. Tapi gurunya lebih penting dari metodenya. Tapi bukan gurunya secara jasad, ruhul mudaris aham min kulli syai'. Tapi ruhnya guru itu yang lebih penting dibanding kedatangannya secara fisik.
Jadi guru-guru yang sumringah, guru-guru yang bahagia, itu secara otomatis dia pegang metode apapun jadi menyenangkan. Karena training teknis metode apapun di tangan guru TK yang belum approve, yang belum setuju kalau dia sebagai guru TK dan nggak mau repot sebagai guru TK, maka metode apapun akan kandas di tengah jalan. Setuju? Setuju. Maka ini alasan pentingnya bahagia. Kabur. Ada yang mau tepuk tangan dengan tepuk tangan begini sih? Gak apa-apa. Yang nyampe, memang nyampe beda-beda bu, nyampe beda-beda. Ada yang mungkin berkesan, ada yang mungkin setengah berkesan, ada yang mungkin masih bingung karena apa tadi. Gak apa-apa. Coba kita cek kebahagiaan dulu. Halo. Hai. Kalau halo jawabnya hai. Kalau hai? Halo. Oh dibalik doang? Iya. Keren apa? Saya ingin sampaikan bahwa gaya pembelajaran anak TK secara psikologis itu pasti bukan kata-kata yang kuat, tapi contohnya yang kuat. Maka itu akan menjadi kuat juga di benak anak. Jadi kalau ngomong halo, itu kalimat yang membahagiakan. Halo. Hai. Tapi sebahagia-bahagia kalimatnya, tapi tadi didukung oleh gestur bahagia, maka dia tidak akan pernah bahagia seutuhnya di mata anak. Jadi kalau halo, hai. Itu konsepnya kayak kurang sama anak. Halo, hai. Apalagi hai. Jadi kalau hai, maka akhirnya kita tahu bahwa kata-kata saja menjadi seorang guru anak-anak pendidikan dini itu nggak cukup, harus hai. Mereka tuh ya masuk halo, masuk hai, halo. Mereka tuh nggak suka formalitas. Lelah sekali kayak bapaknya. Jauh ya jalan. Oke siap ya. Halo. Hai. Halo halo. Saya coba yang atas dulu, yang atas sama yang bawah. Jadi atas juga sama banyak ini. Halo. Yang belum bergerak masalah Anda apa? Punya banyak hutang? Doakan saja biar rezekinya diperbanyak ya. Ya Allah, lunaskan hutang-hutang mereka ya Allah. Yang kami sama yang bawah-bawah nih. Berarti yang terjebak hutang atas bawah ini. Halo. Halo. Hai hai. Halo halo. Semuanya. Halo hai. Halo hai. Saya tidak bercanda, tapi ini penelitiannya tentang bahagia. Risetnya, ini kok potong? Oke. Mungkin dia lelah. Ada riset dari sebuah foto. Gak apa-apa lah, potong dikit. Ada risetnya dari sebuah foto. Jadi foto ini adalah foto 150 pemain baseball junior league di Kanada. Penelitiannya diambil tahun 2010, sedangkan fotonya berusia 58 tahun karena fotonya diambil tahun 1952. Foto ini diteliti oleh salah satu anak yang bapaknya ada di foto ini. Artinya bapaknya pemain baseball, di foto ada di sini, ditemukan foto ayahnya bersama teman-temannya. Dan anak itu sudah besar, sudah kuliah di bagian psikologi yang membahas tentang mikroekspresi. Jadi meneliti mikroekspresi dari foto, dan foto tua ini diambil, lalu sang anak kemudian meneliti siapa di antara foto ini sudah meninggal dunia. Dia datangi teman-teman bapaknya itu dengan keluarganya, ditanya, ternyata rata-rata teman ayahnya termasuk ayahnya sudah meninggal dunia. Karena dapat datanya meninggalnya kapan, tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, maka si peneliti ini yang juga anak sang ayah di foto ini, karena dapat datanya lengkap, dia bisa mengurutkan siapa saja teman-teman ayahnya sudah meninggal dunia. Dan dia bisa mencari tahu yang sudah meninggal yang mana aja fotonya, dan bahkan dia bisa mengurutkan siapa yang meninggal paling awal di antara mereka. Sampai 10 besar, 10 orang meninggal duluan di foto ini. Dan 10 orang yang meninggal paling awal itu diteliti oleh dia tentang mikroekspresi. Dan penelitiannya lumayan sederhana, tapi membuat sebuah kesimpulan yang sangat mengagumkan. Dari hasil pengamatan kepada 10 orang yang datanya meninggal paling awal di foto ini, 10 orang yang meninggal duluan itu memiliki kesamaan mikroekspresi. 10-10-nya yang meninggal lebih cepat dari yang lain, itu meninggal lebih cepat karena takdir. Tapi ada kesamaan fisik fotonya.
Kesamaan mikroekspresinya adalah 10 orang yang meninggal duluan ini ternyata punya kesamaan berekspresi foto. 10-10-nya difoto dalam keadaan tidak tersenyum. Jadi yang fotonya begini mati. Kalau yang fotonya gini bertahan lebih panjang. Apalagi udah ngangkat itu panjang umur tuh. Makanya saran saya, ikuti seminar ini, jangan cemberut. Kalau ada yang belum bahagia juga mukanya masih udah cemberut masih bertahan di kondisi yang sama, itu tanda kutip gangguan kejiwaan. Sudah tidak nyaman tapi dia tidak memilih untuk berpindah. Sama kayak guru ngeluh mengeluh besoknya ngajar lagi, itu gangguan. Ya mulai sekarang saya nggak usah dibilang betul-betul karena saya tidak jadi pendukung. Tapi refleksikan saja teori ini, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan internal buat kita masing-masing, bukan buat orang lain. Oke. Jadi karena penelitian ini, hari ini kalau ada yang nggak senyum jangan marah kita. Kita cukup bisikin aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kecemasan Anda, stres Anda mendekatkan Anda lebih tinggi kepada organ tubuh yang semakin gampang rusak karena antibodi Anda menurun. Sang peneliti bilang kalau saya pengen gampang mengatakan belak-belakan, dan saya bukan seorang ilmuwan, saya harus mengatakan bahwa senyumanmu memperpanjang usiamu berdasarkan observasi saya. Tapi sayangnya saya saintis, ilmuwan tidak boleh bicara hanya sesederhana itu. Dia harus punya dasar empirisme yang jelas. Maka dia mengatakan bahwa yang paling bisa saya katakan secara sains adalah senyumanmu itu memperpanjang kualitas organ tubuhmu bagian dalam. Karena saat senyum, otomatis hormon yang dibutuhkan tubuh itu terproduksi dengan sangat baik. Maka kenapa ada orang lebih punya kemungkinan hidup lebih tinggi? Karena senyum itu terdeteksi menyehatkan. Dan bekerja dalam keadaan tidak bahagia itu mengundang penyakit lebih cepat daripada usianya. Bekerja dalam keadaan tidak bahagia itu bisa berpotensi mengundang penyakit lebih cepat daripada seharusnya. Jadi pikir-pikir kalau yang belum menikmati proses hidup ini, karena mengeluh tidak berubah keadaan. Seperti yang saya bilang, Anda tidak nyaman ikut seminar, tapi tetap bertahan. Seminarnya gak beres, Anda pun tetap gak nyaman. Jalan ke Jakarta di tengah-tengah kota, ada ketemu kemacetan. Anda ngeluh tetap macet, Anda ketawa ketiwi tetap macet. Artinya tidak ada yang mengatakan bahwa mengeluh bisa berubah sebuah keadaan. Oke? Maka please be happiness, bahagia. Oke? Tepuk tangan dulu ya. Halo. Hai. Oke, udah mulai ada angkat tangan, terima kasih banyak. Itu cara Anda untuk memperpanjang usia mungkin. Halo. Makin banyak yang pengen panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Biar masih ingat anak-anaknya berhasil. Jadi saksi saat anaknya nikah. Hai. Banyak yang angkat tangan ya Allah. Makin banyak yang angkat tangan. Ternyata selama kita nggak dipaksa, semakin kita tahu alasannya, kita bisa begini dengan keikhlasan. Karena kita tahu ini pentingnya bukan buat orang lain, tapi buat kita. Oke? Saya mengatakan ketika Anda angkat tangan, halo, hai, Anda memang menghargai saya. Tapi itu sebenarnya hakikatnya bukan buat saya, tapi untuk kesehatan Anda lebih panjang. Oke? Ya? Sip. Sekarang, apalagi secara sains, sebelum kita bicara creativity, karena nonsense. Gak mungkin ada guru Cilegon yang bisa kreatif kalau basically dia unhappy, tidak bahagia. Maka ini adalah dasarnya. Karena orang kreatif itu dia yang terus mau mengulang-ulang, meng-create ulang. Bahkan ketika sudah hancur dan gak bagus, dia bisa untuk mengganti ulang semua rancangannya. Tapi dalam perasaan yang terus tertantang. Perasaan tertantang itu gak mungkin untuk sesuatu yang gak bahagia kita lakukan. Oke? Happiness itu secara umum melahirkan 3 hormon. Ketika Anda bahagia, Bapak Ibu saya, pahlawan-pahlawan bangsa, ketika Anda happy, bahkan terpaksa saya tersenyum. Padahal nggak mau senyum. Lagi ngantuk-ngantuk tapi berusaha melek dan duduknya nggak bersadar begini.
Karena tahukah Anda gaya duduk Anda mempengaruhi gaya representasi mental Anda? Anda pernah ada orang ngelihat orang lagi sedih lalu jalannya gini, kenapa lo? Lagi sedih gue? Gak pernah kan? Karena gak bisa kita memisahkan antara gerakan motorik tubuh dengan perasaan kita. Bahkan cara paling cepat berubah perasaan adalah berubah geraknya. Gaya paling cepat berubah mental. Yang mana ada orang yang berhasil seminar dengan duduk begini. Duduk begini paling enak kalau lagi capek dan santai di warung kopi. Oke. Ya. Saya pengen bantu, saya nggak bisa bantu banyak. Saya baru pulang dari Palangkaraya. Saya baru training di 4 desa, 19 sekolahan yang terisolir. Saya diundang ke sana karena budget Astra. Saya ke sana, kemudian saya bisa datangi sekolah yang belum ada listriknya, belum ada internet boro-boro, listriknya nggak ada. Kami bawa genset menyeberangi sungai, bahkan mobil kami harus menyeberangi sungai. Kami harus mengatakan bahwa ternyata satu-satu yang membuat mereka punya kekuatan mengajar di tempat yang seperti itu cuma satu, mereka punya alas untuk bahagia bertahan. Kalau saya nggak akan kuat di sana. Saya udah meneliti, saya jangankan mengajar, hidup saja tanpa mengajar, saya nggak mungkin kuat di sana. Tapi masih ada orang yang punya happiness dan ini karena menguatkan. Anda bahagia itu pasti dibantu oleh tubuhnya. Tubuhnya mengeluarkan hormon yang pertama adalah endorfin. Bapak Ibu, saat Anda happy, saat Anda bisa menerima keadaan dengan penuh dengan sukacita, maka tubuh Anda itu otomatis tanpa Anda perintahkan akan keluar namanya hormon endorfin. Apa itu endorfin? Endorfin adalah sebuah cairan tubuh yang menjadi subjek utama penelitian tentang lahirnya sebuah zat kimia yang bernama morfin. Morfin itu kalau dipakai di tubuh itu bikin Kebal. kebal. Dia mereduksi rasa sakit. Morfin secara legal dipakai oleh dokter anestesi untuk bius. Karena dia bisa mereduce atau mereduksi rasa sakit. Endorfin ini Tuhan ciptakan, dapatnya gampang, gak usah ada supply dari luar. Tubuh kita bisa menciptakan sendiri. Endorfin yang bagus pasti akan mengakibatkan tubuh yang bagus juga untuk merecovery atau menyelamatkan sel-sel yang rusak menjadi sehat kembali. Makanya kalau endorfinnya bagus, tubuhnya jarang sakit. Kenapa? Saat istirahat, hormon ini bekerja untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Makanya salah satu cara biar gak kebanyakan budget rumah sakit adalah happy. Bahkan dokter saat ngasih obat, kata kunci yang terakhir adalah jangan banyak pikiran ya, tenangin aja, biar happy sambil minum obatnya. Insya Allah cepat sembuh. Karena obat kimia yang didirect oleh endorfin yang bagus, maka itu akan mempercepat kualitas tubuh untuk lebih sehat lagi. Oke, setuju? Setuju. Jadi biar gak gampang sakit, makanya guru-guru harus bahagia. Karena sayang kalau budget gajinya bulanan harus juga diinvestasikan ke sakit yang tak berhenti. Oke, endorfin harus bagus. Jadi punya anak, biar rezekinya barokah, maka anaknya harus dijaga biar gak sakit. Anak yang sehat itulah rezeki itu. Salah satu cara menjaga anak adalah bukan diberi multivitamin dari luar, tapi dibahagiakan. Dibahagiakan nggak mesti iPhone. Dengan mereka dielus bagian belakang, dielus ubun-ubunnya, dicium keningnya, itu sudah banyak endorfin dalam tubuhnya. Karena tidak ada endorfin yang paling bagus kalau dipeluk oleh orang tua sendiri. Karena begitu. Halo? Guru TK butuh endorfin? Perlu. Guru TK harus sehat-sehat. Karena nggak mungkin bisa ngajar. Matahari itu anak-anak itu besar. Katakan apa dah besar? Mana mungkin bisa menjadi besar kalau nggak sehat? Maka itu kenapa mudah-mudahan Anda mengerti pentingnya tentang hidup sehat dan berawal dari kesehatan jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat itu jiwa yang bahagia, gak gampang julid sama orang, gak gampang berprasangka sama orang. Masih saya dengar kata betul. Ibu, Bapak, saya berharap materi saya ini juga berimpact ke diri saya sendiri. Dan berharap Anda tidak memantulkan ke orang lain. Kalimat betul, itu seolah-olah betul buat siapa? Anda seolah-olah mengatakan, yang lain dengerin tuh omongannya betul tuh. Terus ditanya apa?
lebih baik tidak usah bersuara dan aminkan dalam hati, mudah-mudahan jadi kesehatan buat aku. Amin. Karena kadang-kadang yang namanya manusia normal, ngelihat orang yang nggak sesuai dengan kita, kadang-kadang kita sering terpengaruhi itu. Nah, kemampuan kita memanage itu, akhirnya bahagia. Bahagia bikin endorfin banyak, endorfin bikin kita sehat. Mudah-mudahan dari mulai rumah ke sekolah, sekolah ke rumah, semuanya hal-hal yang menyehatkan. Meskipun ada potensi yang bikin kesel, Anda tahu cara mengaturnya gimana dan tahu seperti apa harus segera bahagia. Kayak di sini, jalanan jauh dari Cilegon ya. Saya juga kampung saya di Labuan. Ibu saya orang Pandeglang. Deket Pak dengan saya. Lewat ya? lewat tangga. anak. Saya kenal. Saya juga lahir dari keluarga guru di Pandeglang tuh guru semua. Jadi itu rumahnya yang naik ke atas tuh. Mana Pak? Di bundaran alun-alun Pandeglang. Ya. Maju dikit, belok kanan. Ini jadi ngomongin saudara saya. Buat saya situ namanya Wanana. Terus di Labuan ada nenek saya. Labuan itu di Saketi. Ini Pak nih. Bukan di Labuan di Saketi. Tapi rumah kakek saya itu di Labuan yang sekarang kantor Telkom. Iya. Entin itu sahabatnya ibu saya. Lu serius? Tapi udah meninggal sekarang orangnya. Bu Entin, tahu ya rasa Entin ya? Oh. Sekarang ada di Serang. Jadi ibu saya itu selalu makan di Entin dan selalu dapat diskon soalnya. Makanya saya kenal. Dulu saya pernah dijodohkan oleh anaknya Bu Entin yang kuliah di Trisakti. Nah, cuman enggak, saya udah punya jodoh sendiri waktu itu. Biasa lah. Udah, kita nggak usah ngomongin silsilah keluarga ya. Yang pertama tadi, guru PAUD perlu endorfin. Cara dapat endorfin dengan cara apa? Ya, oke. Halo. Hai. Anak-anak kita kalau sekolahnya membahagiakan, di TK-nya ngebahagiain, anak-anak kita juga murid-muridnya jadi lebih sehat, Bapak Ibu. Apalagi kalau gurunya tuh berpikir besok mengajar gimana caranya besok anak-anak bahagia, wah itu pasti sekelas jarang nggak masuk. Bahkan lagi sakit aja, dia akan berangkat ke sekolah lagi untuk cari obatnya. Beberapa guru yang benar-benar cinta banget sama dunia anak-anak, kalau lagi sakit, yang dirindukan obatnya adalah pengen dengar suara anak-anak. Itu tandanya, Anda nggak perlu jago metode, udah pasti bagus ngajar. Walaupun jelek cuma asal metodenya saja, tapi cinta yang kuat itulah ruhul mudaris. Duh, udah lama nggak ngajar, pada pegel badan, pengen ketemu anak-anak lagi. Ada yang kayak gitu, ada juga, ngajar wae pegel badan. Itu beda kualitasnya. Halo? Oke ya, endorfin. Jadi, punyalah visi kelas Anda membahagiakan. Awalnya langkahnya kitanya bahagia, akhirnya bisa bikin metode membahagiakan. Gitu, oke. Yang kedua, bahagia itu menyehatkan karena bahagia itu pastinya melahirkan hormon yang namanya dopamin. Ucapkan bersama-sama. Dopamin. Kalau tadi endorfin fungsinya mereduksi rasa sakit, kalau dopamin fungsinya untuk booster energi. Artinya tambahan energi. Kalau dopaminnya bagus, tubuh kita gak gampang lelah. Makanya kalau orang bahagia, dopaminnya bagus. Bahagia ngelakuinnya bikin dia punya ketahanan, gak gampang capek. Contohnya gini gampangnya, saya itu sama istri secara fisik, karena saya laki-laki itu kuatan saya. Ngangkat galon itu urusan saya. Istri saya bilang, galon, oh siap. Karena dia perempuan laki-laki. Secara fisik saya lebih kuat. Tapi entah kenapa setiap kali kita jalan-jalan ke mall, ke tempat-tempat perbelanjaan, itu saya jauh lebih lemah. Istri saya punya ketahanan 2 kali lipat dari hari-hari biasanya. Yang udah sejam, perasaan baru 15 menit ya. Kok dia ngerasa kayak panjang betul waktu itu dan gak capek-capek. Setelah tahu teori ini saya baru ngerti, ternyata dia sangat menikmati prosesnya. Makanya dopaminnya bagus. Makanya gak capek-capek tuh. Tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Muter lagi. Awal-awal saya nikah itu saya sering banget dampingi istri saya belanja. Tapi jujur saya sangat kelelahan. Istri saya bukannya biasa aja, dikit lagi, dikit lagi, itu udah banyak banget jalan ini. Bahkan satu toko bisa kita lewati 3 kali tuh. Perasaan itu udah lewat yang ini deh. Belum, tadi cuma lewat doang nggak mampir. Kenapa? Istri saya punya energi, saya kehilangan energi.
Karena dua orang yang berjalan di mall yang sama memiliki kebahagiaan berbeda. Istri saya girang banget, saya tertekan sekali. Bahkan di saat istri saya masuk toko, itu kecemasan tertinggi. Karena nggak ada sejarahnya, Pak. Ibu-ibu itu kalau udah masuk mall, itu pakai duit belanja yang udah dikasih, itu nggak ada sejarahnya kalau gitu. Yang aku mau beli ini, di PIP itu ada Laneige, apa itu namanya, itu bahasa Italia begitu, saya juga nggak ngerti, sumpah. Kosmetik gitu. Yang aku mau beli ini, kata teman-teman bagus, harga 3 juta. Ya udah beli aja, udah ada duit kamu kan. Kemarin kan buat belanja. Titik itulah energi saya menurun. Karena saya kehilangan dopamin. Istri saya itu luar biasa. Siapa tuh? Mulai saat itu saya punya strategi yang biar kamu tenang, kamu belajarlah sendiri. Saya tunggu di tempat kopi. Wah, itu bahagia sekali saya. Beda cerita kalau masuk bengkel. Kalau masuk bengkel yang rewel adalah istri saya. Bahkan baru bayar parkir masuk, dia nanya, lama nggak kira-kira? Belum diapa-apain belum. Saya kalau ke bengkel bisa dari pagi sampai malam juga saya oke. Bahkan nunggu mobil pernah sampai subuh, saya oke. Sambil bantu-bantu montirnya. Tapi istri saya enggak. Kenapa istri saya merasa lemah di bengkel? Ya karena dia nggak suka. Artinya saya sedang mengatakan bahwa hipotesanya adalah ketika Anda suka dan bahagia menjalani prosesnya, maka tubuh Anda sendiri yang bantu Anda untuk punya energi. Kenapa ada guru yang ngerasa kok ngajar atau siang cepet banget ya waktu? Karena Anda menikmati menit demi menit. Ketemu anak itu bukan tekanan, tapi sebuah kebahagiaan. Dia tahu bel, tapi juga ada guru yang lila, oh itu bel hasil bel. Kira bel aja lila. Pegel ya. Sia lila ngabelna aja gitu kan. Kalau orang Banten begitu ya. Jangan lama-lama dong. Belnya udah kehabisan bahan nih. Udah capek banget nih. Nunggu siang tuh lama banget. Itu tandanya Anda tidak menikmati. Itu gampang aja ini katanya. Tapi kalau sampai sekarang Anda nggak menikmati juga menjadi seorang guru TK, saran saya resign saja. Jangan pikir anak-anak, anak-anak gimana kalau saya resign, alah ketinggian. Nanti bangsa gimana? Bangsa terjalan. Pikirkan saya diri Anda yang berpotensi penyakitan di saat Anda menjalani hidup tidak bahagia. Gak usah pikir tolong bangsa, tolong diri sendiri saja dulu. Karena anak rugi, Anda rugi. Diajar oleh guru yang tak bahagia dalam proses. Yang paling galak atau guru yang paling menyenangkan gitu. Dua itu kan? Pas lihat ibu gurunya, ibu aku tuh dulu yang sering digambarin sama ibu loh. Ada ibu dulu aku pas jatuh, ibu yang pertama kali peluk aku. Jadi aku udah gak nangis lagi. Itu sering keingetan sepanjang hari, sepanjang masa. Ibu kangen suaranya. Ibu penyanyi ya, ibunya mahal ini. Tapi apakah anak yang kangen suara gurunya itu masih menyanyi? Enggak, guru itu menyanyi, coba kangen sama suara cemprengnya. Karena suara cemprengnya hadir dari perasaan bahagia mengeluarkannya. Jadi gak perlu jadi penyanyi untuk dirindukan oleh seorang murid. Cukup mencintai prosesnya sehingga suara Anda secempreng apapun menjadi kenangan di benak murid-murid. Oke? Halo? Jadi bahagia itu penting? Tolong dikasih blank, bisa? Blank? Yang penting aja kan kalau blank? Nah, ada berapa hormon yang tercipta saat bahagia? 3. Yang pertama? Ada apa lu? Dulu dia gak bergerak. Apa dia? Dua-duanya. Ilir. Bahasa Jawanya kipas. Lilir. Jangan rame-rame, saya nggak dengar. Jangan sambil marah. Apa? Ilir. Ya. Masalahnya di mana sih sebenarnya, Bu? Nggak ada. Ilir. Ini kan ilir nih. Maksudnya kipas. Kipas ini, saya tanya gini dulu deh, bridgingnya biar ada gampang. Kalau pengen bikin kelas yang bahagia, kita butuh guru-guru yang kreatif. Guru-guru kreatif itu butuh referensi juga untuk bisa berkreativitas itu. Referensinya bisa jadi bukan dari hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya berhubungan dengan tadi sulap misalnya. Tapi kita setiap kali sulap kita berpikir, oh gimana caranya itu kita bawa ke anak-anak. Sebagai referensi awal.
Nah pertanyaannya, kalau kelasnya pengen bahagia sampai akhir, kapan rancangan bahagia dimulai? Sejak kapan? Sejak kapan kita bisa merancang kebahagiaan buat murid-murid? Saat KBM? Saat? Penyambutan. Penyambutan itu di mana? Menyambut anak-anak. Jadi sejak awal ya. Sejak awal ada tatapan mata dengan mata, di sanalah saatnya kita bisa menghadirkan bahagia. Kalau dari luar ke kelas bisa dipeluk, bisa tos macam-macam, tos peluk, assalamualaikum masuk, itu bisa. Tapi kalau udah di dalam kelas, gurunya sejak awal mengesankan, maka dia punya potensi dipertahankan sejak akhir. Jadi ada yang namanya critical 11, sebuah film tuh ada. Pesawat itu take off, itu keadaan kritis. 11 menit pertama adalah keadaan paling kritis dalam sebuah penerbangan. 11 menit pertama juga keadaan kritis bagi seorang guru diterima atau tidak oleh murid-muridnya. Di sana bagus, maka 11 menit itu akan menjadi ketahanan penerbangan sampai soft landing. Tapi 11 menit kita gagal diterima, maka sepanjang pembelajaran kita akan dianggap membosankan. Makanya ada teknik apersepsi namanya, untuk membuat frekuensi sama dalam persepsi yang sama. Nah, kalau sekarang saya kasih referensi modal. Saya nggak perlu ngomong aja, dengan alat ini saya bisa langsung membuat rasa penasaran itu muncul. Tertawa itu tercipta. Sekarang kalau seandainya opening mengajar, ada guru mikirin, besok mau bawa kipas ini masuk kelas, habis diginiin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak anak-anakku tersayang? Bapak bawa apa? Kamu nanya duluan. Bapak kasih hadiah bintang buat kamu. Karena kamu adalah bintang di hatiku ya. Bapak gombal. Kamu nanya apa tadi nak? Bapak bawa rasa cinta dan sayang. Kamu nanya bawa yang di mana? Bawa yang di mana? Bawa yang di mana? Bawa yang di mana? Nggak bawa apa-apa. Proses ini itu nggak mungkin bisa terjadi di saat gurunya tidak mengendalikan bahagia sebelum masuk kelas. Mana mungkin ada kebahagiaan kalau di luar ceritanya tentang kejelekan orang. Saya serius masalah ini karena ini masalah mental yang harus diselesaikan. Mana mungkin guru yang ahli gibah di luar lalu membawa sebuah kata-kata yang indah ke di sini. Ini hanya guru yang bisa sebelum masuk kelas dia mengkondisikan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini pengen bikin bahagia anak-anak. Catat sebagai bahan, aku juga dibahagiakan olehmu ya Allah. Dan tolong hari ini aku akan all out sama anak-anak, biar kau kirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga anak-anakmu. Bismillah, Anda ngajar sehingga Anda tahu saat Anda berbuat banyak di sini, Allah juga akan menjaga keluarga kita. Basic fundamental ini sering dilalaikan oleh banyak guru. Masuk kelas itu nggak bisa ngomong sembarangan. Ini kelas yang sakral. Masuk kelas itu hati, pikiran Anda harus jalan. Karena Anda diminta untuk mengajarkan value. Sedangkan anak-anak cuma tahu value-nya bukan dari apa yang Anda ucapkan, tapi dari apa yang Anda gerakkan. Anak-anak TK, anak-anak SD dasar kelas 1 sampai 3 itu paling rendah menerima hal-hal yang berhubungan dengan kognitif. Tapi yang bermuncul adalah afektif. Karena afektif berkembangnya lebih awal daripada kognitif. Mereka nggak tahu alasannya, mereka cuma bisa ngerasain rasanya. Mereka nggak tahu arti semangat adalah, mereka nggak bisa jelasin. Tapi mereka tahu gurunya semangat atau tidak. Mereka tahu mana dibuat-buat, mereka tahu mereka tuh dikasih keistimewaan Tuhan, pikirannya belum lengkap, tapi rasanya sudah bisa tangkap. Maka jangan main-main sama anak-anak. Di sana ujian, di mana kita punya cinta atau tidak. Jadi mereka mau merhatiin kita, bukan orang dewasa. Kalau Anda masih merhatikan saya, ada kemungkinan Anda punya sebuah aktivitas sosial. Gak enak kalau dengerin anak-anak gak punya rasa itu.
Kalau dia nggak suka, dia akan fokus dengan aktivitas yang lain. Setuju? Mereka manusia dan makhluk yang paling jujur. Sebelum kognitifnya berkembang, mereka hanya menilai berdasarkan rasa. Kalau kita bicara tak ada rasa yang terlibat, maka mereka tak akan punya waktu lama untuk fokus dengan kita. Makanya kegiatan di luar ruangan sangat penting untuk membuat Anda bisa eksekusi yang terbaik di sana. Jangan berbicara dengan orang-orang yang berkualitas.